Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah menjelaskan tentang kultum Ramadan terbiasa datang di penghujung bulan Ramadan. Alhamdulillah dihanda orang akan yanda launa dan Allah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ta'ala bainal muslimin. Asalakum wa iya nafsu bikullah wa inna ma khairul yaraful amma ba'du. Puji syukur kehadiran dan kehadiran Allah SWT, bukan limpahan karunia, kekuatan dan taufiknya, semata kita masih mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan lainnya. Terlebih dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini, salawat dan salam senantiasa dan limpahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah SAW serta segenap keluarga dan sahabat. Semoga kita termasuk umat beliau yang konsisten menjalankan syariat dan negara di akhirat beruntung karena mendapat limpahan syafaatnya. Amin. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki Bani Israel yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun, lalu Allah hendak melimpahkan keutamaan itu kepada para malaikat. Maka Allah mengutus seluruh malaikat untuk memberikan tahu orang itu bahwa meskipun ia telah beribadah selama 70 tahun, ia belum layak mendapat surga Allah. Setelah malaikat menyampaikan berita itu, orang itu berkomentar, kami diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka sudah sesuainya kamu beribadah kepada Allah, baik mendapat surga Allah maupun tidak. Ketika malaikat itu kembali menghadap Allah, Allah pun bertanya kepada apa yang dikatakan oleh hambaku. Malaikat itu menjawab, hei Tuhanku, engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan oleh hambamu. Allah berfirman, karena ia tidak berpaling dari beribadah kepada kami, maka dengan kaulah kami yang tidak akan berpaling darinya. Wahai para malaikatku, saksikanlah oleh kalian bahwa aku telah mengampuninya. Menurut Imam Al-Ghazali dalam istilahnya Ayyuhal Wahaf menegaskan kepada dunia bahwa seorang tidak akan mendapat pahala apapun selama ia tidak beramal kebajikan apapun. Lalu beliau menyampaikan kisah seseorang ahli ibadah di atas yang senantiasa beribadah meskipun ia tidak dijadikan belasan surga. Sebab kedudukan sebagai hamba ciptaan Allah semata sudah lebih dari cukup mendorong dirinya untuk beribadah, beramal kebajikan. Hakikat tersebut mengajarkan bahwa kewajiban seseorang hamba untuk adalah menaati perintah Allah dan meninggalkan larangan. Allah Ta'ala tidak memiliki kewajiban apapun terhadap hambanya. Hanya saja dengan kemurahan dan karunia Allah Ta'ala membalas ibadah hambanya dengan ridhonya dan ampunya dan surga, sehingga tidak ada balasan ridhonya, ampunannya dan surga jika seorang hamba tidak beribadah kepadanya.
marilah kita berada di malam ke 28 atau 29 bulan Ramadan tahun ini. Malam ini merupakan malam kajian terakhir dalam bulan Ramadan tahun ini. Bisa jadi ini juga menjadi malam terakhir bulan Ramadan tahun ini. Apabila Ramadan hanya berjumlah 29 hari atau 30 hari. Berdasarkan hadis Sahih Imam Ibnu Rajab Ambari menjelaskan bahwa dosa-dosa umat Islam yang telah lalu akan dihapus dan diampuni oleh Allah SWT pada bulan Ramadan melalui minimal 3 amalan. Pertama adalah dosa yang diampuni tanpa perlu menunggu selesai bulan Ramadan, yaitu dengan melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir pada malam Lailatul Qadar. Kedua adalah dosa yang baru akan diampuni ketika bulan puasa telah sempurna, yaitu pada malam ke-29 atau 30 Ramadan. Ampunan dosa ini diperoleh dengan 2 amalan: melakukan shaum Ramadan pada siang hari dan melakukan sholat tarawih witir pada malam hari. Sejak hari pertama Ramadan, sampai akhir Ramadan, alhamdulillah kita dengan sabar dan disiplin mampu melakukan shaum Ramadan pada siang hari dan sholat tarawih witir pada malam hari. Kita berharap semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan terbaik dan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, sesuai janji Rasulullah SAW. Amin. Selanjutnya kita perlu memperhatikan beberapa catatan yang disebut oleh para ulama Islam. Yang pertama adalah mayoritas ulama menegaskan bahwa puasa Ramadan atau sholat tarawih dan sholat witir itu dapat menghapus dosa kecil kita pada masa lalu dan salah satu itu menjauhi dosa-dosa besar. Jika kita tidak meninggalkan dosa-dosa besar, maka ketiga amalan tersebut tidak akan mampu menghapus dosa-dosa kecil itu. Agar dosa-dosa besar itu ikut dihapus, maka harus melakukan tobat nasuhan. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW. Salatu khamsi wajibila sana wa Ramadan ila Ramadan makafi mayat niu indah tanggupa. Sholat 5 waktu atau sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya dan shaum Ramadan ke shaum Ramadan berikutnya itu menghapus dosa-dosa kecil di antara amalan tersebut. Dengan saat dosa-dosa besar itu telah dijauhi ya muslim. Sholati khamsi wa Jumat ila Jumata wa Ramadan ila Ramadan kifiti mayat hingga pribadi aku. Besarnya balasan pahala pada bulan Ramadan ini berkaitan erat dengan amalan soleh yang ditunaikan secara sempurna dengan memenuhi syarat rukun dan adab. Jika amalan yang dilakukan kurang sempurna, pada untuknya juga ikut berkurang. Imam Ibnu Rajab Ambari menyatakan, fa
فهي وسائل على الهدى من فضل من يهد الله فمن دف فيها وهل yudhafilin. Sebenarnya adalah seluruh amalan lain itu diberlakukan sebagaimana surat ini. Siapa yang melakukan secara sunnah, niscaya ia termasuk golongan sebaiknya hamba Allah. Adapun siapa yang mengurangi takdiran, maka kecelakalah untuk orang-orang yang mengurangi takdiran tersebut. Ketiga adalah untuk menambah kekurangan dalam puasa Ramadan kita diperintah untuk meminta zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal ini berdasarkan hadis Faraqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wakatun fitrah Fasalimin fadilu wa'u'se wadungatin insun. Untuk membersihkan dosa orang yang berpuasa dari ucapan-ucapan sia-sia dan ucapan jodoh, serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. HR Abu Dawud dan Ibnu Majah. Demikianlah materi Qatum Ramadan dengan judul 3 catatan dan penghujung bulan Ramadan pada penghujung bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meramal kebajikan kita dan mengampuni dosa-dosa kita yang telah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tentang semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.